Kemudian yang ketiga lisan. Ingat ya, kalau metode saya ngajarkan supaya biasanya mudah juga nanti untuk ngajarkannya. Lisan dibagi menjadi berapa Salwi? Nah, lisan dibagi menjadi 4 dulu. Ada pangkal, tengah, tepi, ujung. Pangkal, tengah, tepi, ujung. Pangkal, tengah, tepi, ujung. Ya. Nah, kita mulai dari pangkal dulu. Pangkal pertama hurufnya qaf. Qaf ya kalau digambar sejajar dengan anak lidah. Ya, qaf. Kemudian kaf. Kaf mungkin ya agak lebih ringan ya. Lebih maju ke depan sedikit. Nah, kemudian yang di tengah lisan. Tengah lisan hurufnya ada 3. Ja atau jim, shin, ya. Kalau ja itu naikkan dulu ke atas ya. Ja. Ja itu. Kalau shin itu karena memang menyebar di rongga. Kemudian nanti disifat di tafasyi. Kemudian kalau yang ya ringan ya. Ya ringan juga. Kemudian baru di tepi lisan. Tepi ya. Tepi itu batasnya dari sini, tepi. Mulai dari sini sampai ke sini itu tepi. Sebut tepi. Huruf dad, huruf dad. Tepi sebelah kanan atau kiri. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kiri yang paling banyak orang. Termasuk saya sebelah kiri. Sebelah kanan jarang. Ada juga yang dua-duanya langsung. Dua-duanya biasanya lidahnya agak lebar. Nah, jadi bisa kena kedua sisi. Kalau saya sebelah kiri, makanya kalau orang yang lidahnya lebar ketika mengucapkan huruf dhad dia lebih ringan, seakan-akan dia nggak ada terbebani. Tapi kalau yang samping-samping, nah itu agak-agak apa sedikit ya, kayak saya lah ngucapin dhad itu agak ada sedikit reaksi ya. Nah, itu sebelah, mulai dari tepi sebelah sini sampai ke sini dia. Kemana dicantolkan, kemana dinaikkan? Ke langit-langit ini ya, bukan ke langit-langit. Ini kan gigi geraham. Ini kan ada gusinya, gusinyang itu. Nah, jadi ke situ dia. Bod. Nah, kemudian baru juga tepi lisan, termasuk juga tepi huruf lam. Lam itu dia agak ke tepi sini, agak ke ujung, mendekati ujung. Makanya sebagian ulama tadi memasukkannya ke ujung atau tepi lisan. Ke ujung ya, ke ujung lisan. Nah, kalau yang pendapat yang 17 ini ditempatkan di tepi. Agak ke ujung, tepi agak ke ujung. Naikkan ke atas dengan langit-langit. La, lam. La, li, lu, al. Kalau mudah mengetahui makhrajnya disukunkan hurufnya. Kemudian setelah tepi masuk ke ujung. Ujung ya, kalau ujung itu dibagi 3. Ada ujung dengan langit-langit. Nun dan ro. Na, ni, nu, an, ro, ri, ru, er. Kemudian ujung dengan gigi seri atas ya, yang 2 itu dia ujungnya. Makanya boleh juga lah disampaikan kalau ke anak-anak boleh ada yang membahasakannya di ujungnya itu digigit. Nah, itu biasanya membahasakan anak-anak.
atau diapit kedua. Nah, yang benar itu sebenarnya ujung lisan dengan gigi tempelkan ke gigi seri atas. Hurufnya ada 3, sa, za, wo, sa, za, wo, sa, za, wo. Itu tulis wo, itu nanti nggak apa-apa. Dah, kemudian ujung lisan dengan gusi atas. Kalau tadi kan langit-langit, ini ke gusinya dia. Gusi atas. Ta, da, po. Ta, da, po. Makanya kalau orang yang baru tahsin biasa ngucapin huruf yang ujung lisan dengan gusi atas ini dikeluarkan. Ta. Kalau saya malah lisan saya nggak mau keluar kalau agak sulit. Ta itu. Ta. Atau ada yang terlalu dalam, yang kayak orang India atau kan orang Aceh biasanya kalau saja Tursina nggak lagi karena udah belajar tahsin. Mungkin kalau yang mendok-mendok, yang Acehnya itu mendok. Mendok itu sebenarnya Jawa kan. Kalau Aceh itu ada yang ta itu agak ke dalam. Gimana? Biasanya ngucapin mana ya? Anak tepu apa? Yang ngapet. Pokoknya agak-agak susah. Ta gitu ya. Saya nggak pandai. Pokoknya dia agak ke dalam. Nah, itu nggak bisa ya. Yang jelas dia ditempelkan ujung lisannya ke gusi atas. Ta, da, po. Ta, da, po. Ta, da, po. Kemudian berikutnya ujung lisan dia agak melengkung gini ya, melengkung lebih ke gusi bawah. Sa, za, wo, sin, zai, sod. Nah, yang ini semuanya huruf yang sofir ya, Ustaz Taufik ya, bersifat sofir, yang ada desisnya. Ujung lisan sudah habis. Sudah habis kan? Masuk ke asyafatain. Asyafatain kedua bibir ya. Asyafatain kedua bibir atau asyafatan kedua bibir. Nah, kedua bibirnya bertemu. Ya, nempelnya sempurna lah ya. Maksudnya agak-agak apa sedikit. Agak dikecup. Nah, maksudnya dikecup. Hurufnya ba. Ba. Kemudian kedua bibir juga tapi lebih ringan dari ba. Hurufnya mim, ma. Makanya kalau orang suka terbalik. Kalau mim malah ngucapinnya ma. Nah, itu enggak. Itu jurus ciluk ba ya. Mencium baby. Tapi kalau ba malah jadi ringan, enggak, terbalik. Kalau ba yang agak ba. Kalau mim ma. Dah, kemudian bertemunya kedua bibir dia bulat. Ya. Bulat gini ke depan. Hurufnya waw. Jadi kalau kita barisi wa, wi, u, au, dia ke depan. Satu-satunya huruf yang ke depan. Enggak, yang lain enggak ke depan. Satu-satunya huruf yang ke depan. Ya, huruf yang terdepan ya, karena memang dia sendiri cuman. Baru nanti kalau huruf-huruf lain, kalau misalnya dhammah baru dikedepankan. Nah, kemudian kedua bibir juga termasuk, tapi sebenarnya bibir atas itu tidak terlalu ini ya. Yang berfungsi itu malah gigi seri atas.
dengan bibir bawah, perut bibir bawah. Fa, fa. Nah, kalau tidak ditempelkan atau tidak dikenakan gigi seri atas dengan perut bibir bawah, maka bunyinya jadi pa, pa. Nah, orang alas nggak pandai bilang fa. Maksud kita bilang itu apa? Bukan karena ngucapinnya tentu bisa. Maksud kulturalnya, asal bahasanya itu kita nggak ada F. Kemudian orang Sunda juga nggak bisa. Orang Sunda malah lebih parah lagi dari orang alas. Jadi kalau saya, maksudnya makanya nama saya juga dibuat jadi P jadinya. Padahal udah jelas-jelas tulis F jadi Pajar. Jadi orang Pajar. Kalau orang apa itu? Nah, itulah makanya akhirnya orang manggilnya Poji. Makanya dia Fa, F. Ya walaupun memang termasuk juga lisan kita, karena lisan kita mirip-mirip Melayu, jadi lebih elastis, mudah. Tidak ada huruf yang kita sulit mengucapkannya, khususnya yang orang alas, termasuk juga orang Gayo. Kalau orang Aceh ada yang tadi, yang susah, ta itu kadang ke dalam. Gitu kan, terlalu dalam. Kalau ya termasuk juga ra. Kalau ra, ada yang membantah ra itu ada juga loh dalam tajwid kan, qiraat ra-nya itu tipis. Ra tipis bukan ra, tapi re. Itu ra tipis. Tapi bacanya ro. Kemudian kalau suku Jawa, kawan-kawan Jawa, biasa yang mendoknya itu susah ngilangin. Khusus huruf ta sama dal ya. Dal itu paling apa? Dal itu mim ba di. Jadi masuk juga. Jadi kadang mendok Jawa itu. Apalagi juga kadang diiringi dengan nada-nada sinden. Jadi sudahlah. Dulu imam kami kayak gitu, Ustaz. Di masjid Bro Dadi. Mim ba di dzalika. Kalau yang apa surah Ad-Duha wasyamsi waduhaha, terlalu ini. Jadi ada apa? Masuk mendok ke situ. Nah, memang kalau yang lisannya elastis, yang mudah, itu termasuk lisan Sumatera Barat. Karena kan yang pokoknya yang rumpun-rumpun Melayu, ada kaitan dengan Melayu, lisannya mudah. Ya bersyukur saja. Tapi juga banyak juga kawan-kawan Jawa yang lebih fasih, lebih apa, karena melalui belajar. Jadi nggak ada yang susah, kecuali fasilitasnya sudah diambil. Seperti gigi sudah nggak ada, itu nggak bisa. Itu nggak bisa kita paksakan sampai sefasih-fasihnya, nggak bisa. Atau lidah terlalu pendek. Kalau bahasa apanya cadel, agak cadel. Jadi itu. Tapi kalau nggak bisa bilang ro sama apa, itu juga masih terkait dengan kebiasaan. Anak-anak susah bilang ro. Orang Asia Timur susah bilang ro. Orang Mandarin, orang Jepang itu bilangnya jadi lo. Lo. Nah, itu ya. Ro jadi L. Kemudian yang terakhir huruf khoisyum, rongga hidung. Khoisyum, rongga hidung, ada mim dan nun. Ya, mim dan nun gunnah. Ya, kalaupun misalnya ngucapin enggak pun dia sukun atau bertasydid, sebenarnya tetap juga
mim dan nun itu tidak bisa dihilangkan dari hidung. Nah, mana yang susah orang mengucapkannya sehingga dimasukkan ke hidung? Satu, huruf ain. Huruf ain diucapkan ke hidung sehingga ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Susah ya. Nah, harus memang kayak gitu. Memang kalau yang apa, pencet hidung. Hah? Selain mim dan nun nggak boleh masuk. Bukan harus masuk, nggak boleh masuk. Kalau dia masuk nanti salah tempat. Kita aja kadang kalau salah masuk ruangan dimarahi. Bukan ruangannya di situ. Yang di Al-Khaysum cuman mim dan nun. Mim dan nun. Itu memang sudah bawaan Khaysum. Permanen. Kalau selain daripada itu tidak ada yang ke dalam hidung. Tapi menurut pengalaman saya mengajar tahsin, biasanya ada dua hal yang masuk Khaysum. Kalau makhorijul huruf, yang ain masuk hidung. Kemudian yang kedua, baris dhammah biasa dibuat ke hidung. Nah, ini biasanya nggak sadar lah ya. Lahu ma fis samawati. Kalau orang nggak ngerti tahsin, nggak terbiasa, wah bagus sudah lewat. Ya, atau yang ini ya, yang dhammah juga diakhiri dengan nun. Sebelum masuk nun udah dimasukkan hidung duluan. Dzalika bi annahum, misalnya dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Kohunnya udah duluan masuk hidung. Yafqahun. Nah, ini nanti biasanya kayak gini itu bisa dideteksi ketika tahsin. Ini kurang. Makanya guru tahsin tuh seperti dokter spesialis. Nah, ini masuk ke Khaysum, nggak boleh. Ini masuk ke ini. Jadi kalau modal nggak kuat, nanti bisa malpraktek. Nah, ini lewat. Akhirnya makanya kalau kita dulu belajar kalau nggak detail, biasanya lewat. Akhirnya sudah dewasa baru tahu, oh kenapa dulu dilewatin ya. Baru tahu. Oke ya. Itu saja dulu makhorijul huruf, sifatnya mungkin minggu depan. Dan silahkan dibaca-baca sebelum disetorkan.